Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Truk menabrak truk di Pasuruan, kernet tewas terjepit. Polisi menyergap pengemudi mobil di jembatan Suramadu dan menemukan 1 kg sabu-sabu di dashboard mobil. Siswa SMP membuat kreasi tempat sampah unik yang bisa diikatkan di pinggang untuk menjaga kebersihan sekolah. Ya, truk kol diesel bermuatan kayu bakar menabrak bagian belakang truk kontainer yang parkir karena mogok di Jalan Raya Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, kernet truk kol diesel tewas terjepit kabin kemudi. Kecelakaan di Jalan Raya Malang Surabaya Pasuruan ini melibatkan truk kol diesel dengan truk kontainer Rabu petang. Akibat kecelakaan, kernet truk kol diesel tewas terjepit kabin. Sementara sopir truk berhasil dievakuasi warga dengan selamat, namun mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Menurut warga, truk kol diesel awalnya melaju dari arah selatan Malang atau ke arah utara Surabaya. Tepat di lokasi kejadian, truk kol diesel mencoba memaksa mendahului truk kontainer dari sisi kiri. Namun naas, di kiri jalan ada truk lain yang sedang parkir karena mogok. Akibat jaraknya terlalu dekat, tabrakan pun tak bisa dihindari. Truk kol diesel menabrak bagian belakang truk. Dari sebelah selatan, nah itu mobil itu sudah diberi arah-arah sama tukang parkir ATM. Nah itu dia nggak mau terus saja lah, terus dia masih mau lurus saja, sebelahnya ada kontainer. Nah kontainer kanan jalan ini mau diminta jalan, dia nggak bisa lurus, akhirnya mau ngerem nggak bisa, berhenti, akhirnya nabrak mobil. Tahu berarti ya kalau mobil ini terparkir macet itu tahu berarti? Tahu, aslinya tahu, sudah dari sana sudah tahu. Mungkin dia itu dicepatkan supaya lepas dari mobil sebelah kanan. Satuan Lalu Lintas Polres Pasuruan kini tengah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk pengemudi dan penumpang truk kol diesel yang selamat dan terluka. Sebuah kendaraan truk diesel berjalan dari arah selatan menuju ke utara, sampainya di jalan tersebut akan berpindah laju ke arah kiri, tapi tiba-tiba di depan tidak melihat kendaraan kontainer yang sudah parkir karena perbaikan musim. Kemudian tertabraklah kendaraan tersebut dari arah belakang. Akibat kejadian, 1 orang meninggal dunia pengemudi kendaraan truk dan 2 orang lainnya luka-luka saat ini. Untuk kecelakaan ditangani oleh Kakak Polsek Pandaan. Guna keperluan penyelidikan, kedua bangkai truk yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke pos lantas Pandaan. Dadi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Dari pendalaman yang dilakukan penyidik terhadap tersangka pembunuh Sevi Ayu, polisi mengungkap beberapa fakta baru. Tersangka ternyata mengaku tidak dijanjikan sebagai PNS, namun sebagai petugas kebersihan atau cleaning service. Hasil pendalaman dari penyidik Satreskrim Polres Gresik terhadap kasus pembunuhan Sevi Ayu Claudia 30 tahun, driver ojek daring yang mayatnya ditemukan terbungkus kardus. Polisi mengungkap beberapa fakta dan kesaksian baru. Pertama, dari hasil forensik yang didapatkan dari 3 sampel yang diberikan kepada Laboratorium Polda Jawa Timur, tidak ada unsur pemerkosaan terhadap korban. Sementara keterangan awal tersangka Syahrama, usia 36 tahun, bahwa dirinya dijanjikan korban jadi PNS ternyata tidak benar. Tersangka membuat pengakuan baru, yakni hanya dijanjikan sebagai tenaga kebersihan atau cleaning service dengan memberikan uang 5 juta sebagai jaminan. Namun usai tersangka memberikan uang kepada korban, pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung diberikan hingga tersangka sakit hati dan membunuh korban. Polisi juga masih terus mendalami kesaksian tersangka karena selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah kepada petugas. Kemarin keluarganya sudah kita lakukan pemeriksaan, keluarga dari pelaku. Terus saksi yang menemukan mayat atau jenazah pertama kali. Terus teman yang
Awalnya kita duga juga ikut serta, itu sudah kita lakukan pemeriksaan, namun memang keterlibatan sejauh ini belum kita temukan. Ini kami masih dalami, kami masih mencari fakta-fakta terkait peristiwa tersebut. Nah, saksi-saksi yang kami masih panggil untuk kita lakukan pemeriksaan itu saksi yang berada di sekitar TKP, karena ada beberapa saksi yang melihat dan mendengar kejadian tersebut pada saat korban itu teriak pada saat dipukul oleh pelaku. Nah, itu saksi, nanti kami lakukan pemanggilan, kita ambil keterangannya. Terus saksi yang melihat pada saat membonceng, melihat kardus itu yang berada di tempat kejadian perkara. Polisi saat ini telah memeriksa 5 saksi untuk dimintai keterangan, termasuk keluarga tersangka dan warga yang menemukan jasad korban, serta teman tersangka berinisial AL yang awalnya diduga terlibat. Namun keterlibatan rekan tersangka itu masih belum dapat dibuktikan. Muhammad Kodim melaporkan dari Gresik. Ya, anggota patroli Jalan Raya PJR dan Ditreskoba Polda Jawa Timur menggagalkan pengiriman sabu-sabu dari Madura ke Surabaya di kawasan Jembatan Suramadu. Dalam penyergapan itu, polisi menemukan 1 kg sabu-sabu yang disimpan dalam dashboard mobil. Seorang pengendara mobil yang melintas di Jembatan Suramadu sisi Surabaya dihentikan anggota PJR dan Reserse Narkoba Polda Jatim. Pengendara itu kaget, namun hanya bisa diam dan pasrah saat polisi memintanya menunjukkan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawanya. Polisi akhirnya menemukan sabu-sabu seberat 1 kg yang disimpan dalam dashboard mobil tersebut. Polisi meringkus 2 pelaku dalam penyergapan yang terjadi Senin malam 28 Juli tersebut. Saat dikonfirmasi terpisah, Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim membenarkan jika anggotanya telah menangkap jaringan narkoba di kawasan Suramadu. Barang haram itu dibawa dari Madura dan hendak dikirim ke Surabaya. Dari Madura ke Surabaya. Jadi kami berhentikan satu persatu kendaraan, terus kemudian kendaraan yang diduga memang betul-betul sesuai dengan informasi. Pada saat kami cek memang ada di dashboard dan langsung kami limpahkan kepada Sat Narkoba. Jumlahnya dan berapa? Untuk BB terdapat 1 kg sabu yang ada di dashboard. Saat ini 2 orang yang ditangkap beserta barang bukti sabu-sabu telah diserahkan kepada pihak Ditreskoba Polda Jawa Timur untuk pengembangan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Ya, beragam cara dilakukan siswa untuk bisa menjaga kebersihan sekolah. Salah satunya oleh siswa sebuah SMP di Kabupaten Nganjuk yang membuat tempat sampah berjalan. Kreasi bak sampah itu diikatkan di pinggang siswa agar tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. Inovasi bak sampah berjalan ini dilakukan siswa SMP Negeri 2 Nganjuk. Para siswa mengikatkan bak sampah mini ke pinggang sebagai tempat sampah sementara. Saat istirahat, usai makan makanan ringan, para siswa bisa membuang bungkusnya langsung ke tempat sampah pinggang. Tak hanya itu, siswa juga diimbau memungut sampah ringan di halaman sekolah untuk dimasukkan ke tempat sampah pinggang saat berada di luar kelas. Sampah-sampah itu kemudian bisa dibuang ke tempat sampah besar yang disediakan di sudut-sudut sekolah sebelum siswa masuk ke dalam kelas. Dengan mengikat bak sampah mini di pinggang, siswa merasa lebih efektif membuang sampah sebelum membuangnya ke tempat sampah yang lebih besar. Tujuannya untuk mendukung program Adiwiyata Sekolah tentunya, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan nyaman untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Menggunakan kantong sampah di samping itu nggak ribet, justru itu sangat praktis, bisa mudah dibawa kemana-mana. Imbauan untuk menggunakan tempat sampah mini di pinggang dilakukan pihak sekolah untuk mendidik kedisiplinan siswa dalam menjaga kebersihan, khususnya di lingkungan sekolah.
Selain kebersihan, pihak sekolah juga memberi pelajaran siswa untuk selalu hidup sehat di lingkungan sekolah dengan makan makanan bergizi di kantin sehat, serta melakukan senam setiap pagi. Berbagai inovasi untuk membiasakan hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah diharapkan bisa menumbuhkan kedisiplinan siswa untuk berperilaku sama di mana saja, sebab kebersihan dan kesehatan menjadi salah satu syarat menjadi pelajar yang tangguh dan berprestasi. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Ya, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Surabaya menangkap ular sanca kembang atau piton di Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya, Kamis siang. Ular sepanjang 4 meter tersebut dilaporkan sering memangsa hewan peliharaan warga. Ular sanca kembang berukuran besar ini ditemukan warga saat bersih-bersih permukiman di sekitar Jalan IR Soekarno, Surabaya. Melihat ular sanca atau piton yang cukup besar, warga langsung melapor ke petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Surabaya. Petugas yang datang ke lokasi sempat kesulitan saat mengevakuasi ular sepanjang 4 meter tersebut, karena hewan melata ini melilit ke pohon bambu. Petugas baru berhasil menangkap ular setelah menurunkan bantuan ekskavator agar ular mau turun dari batang bambu. Menurut warga sekitar, hewan peliharaan seperti ayam dan burung kerap hilang, diduga dimangsa ular piton. Warga bersih-bersih, jadi mereka membuat parkir di belakangnya sentra kuliner Bion ya. Mereka buat parkir, ternyata ada ular itu masuk ke barongan atau pohon-pohon bambu. Terus kemudian mereka laporkan ke kita, minta dievakuasi ya. Mungkin takut kalau giat mereka terganggu ular ya. Kita langsung datang lihat, memang ular itu melilit di pohon bambu. Ini menyulitkan kita untuk evakuasi ya, karena bambu itu kan ya untuk masuk ke dalam perlu jangkauan yang panjang ya. Teman-teman sudah pakai grip, pakai stick, ular itu tidak nyampe. Kemudian inisiatif teman-teman minta bantuan bego. Jadi ada bego di lokasi yang buat perataan lahan untuk parkir tadi, ngobrak ular. Nah, kebetulan alhamdulillah ularnya bisa turun dan kita bisa tangkap di bawah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengimbau warga untuk berhati-hati dan segera melapor ke petugas jika menemukan ular atau hewan berbahaya lainnya di sekitar permukiman. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.